Di Panti Jompo. Di Panti Jompo sendiri, pagi ini suasana Panti Jompo terlihat ramai. Para lansia baik pria maupun wanita kini sedang dihibur oleh para suster. Dan juga para perawat cowok yang kini sedang membawa para lansia di taman belakang karena sebentar lagi waktunya senam pagi. Penunggu Panti Jompo sendiri ada kurang lebih sekitar 25-an yang mendiaminya, terdiri dari 15 lansia laki-laki, 10 lansia perempuan. Semuanya kini bersiap senam pagi. Dan senam pagi kali ini seperti biasa, ditemani oleh instruktur tampan bernama Ringo. Ya, pria tampan spek model berusia 32 tahun itu sebenarnya adalah pemilik dan sekaligus pendiri panti jompo ini. Ringo sengaja kepikiran membangun panti jompo ini karena teringat pada ibunya yang telah pergi karena kesalahannya sendiri. Ya, Ringo sempat pergi ke luar kota meninggalkan sang ibu demi mengenyam pendidikan dan demi sebuah pekerjaan, bermaksud memperbaiki keadaan perekonomian ia dan ibunya. Namun ternyata Ringo terikat kontrak, hingga tak dapat pulang sampai Ringo tak bisa merawat ibunya yang sedang sakit hingga akhirnya ibunya pergi selama-lamanya meninggalkannya sendiri. Ya, Ringo tak semerta-merta meninggalkan sang ibu. Ringo bahkan sudah menghubungi kerabatnya untuk membantunya mengurus sang ibu. Bahkan Ringo mengirimkan uang setiap bulannya untuk kerabatnya, namun uang itu justru disalahgunakan dan ibunya tak diurus, tak ditengok, tak disentuh, tak diperhatikan, bahkan dibiarkan begitu saja sehingga sakit sendirian. Dan hingga akhirnya tetanggalah yang menemukannya tergeletak dan pergi untuk selama-lamanya. Ringo sangat menyesal, Ringo sangat kecewa. Ringo menyesal kerabat dan saudara yang seharusnya jadi orang yang bisa dimintai pertolongan, bahkan yang seharusnya tanpa perlu diminta pun, justru malah tega memanfaatkannya. Ringo trauma, Ringo tak percaya bahkan pada keluarga dekatnya sekalipun. Itulah kenapa ketika Ringo sukses, Ringo ingin membangun sebuah panti jompo agar para anak yang memiliki orang tua lansia yang sudah tak dapat bekerja, mereka bisa menitipkan orang tuanya ke panti jompo agar terurus dan tak merasa kesepian. Ya, tak ada orang tua manapun yang menginginkan seperti ini. Semua menginginkan diurus oleh anaknya sendiri dan di rumah mereka sendiri. Terdengar agak miris memang dan menimbulkan pro kontra. Ya, sebagian pendapat orang menganggap seorang anak yang menitipkan orang tua ke panti jompo itu durhaka. Tak ada belas kasih balas budi pada orang yang telah membesarkannya dan masih banyak yang lainnya. Namun, ada juga yang menanggapi dengan positif karena kita tidak pernah tahu kondisi masing-masing. Sehingga sebagian terpaksa menitipkan orang tuanya ke panti jompo karena beberapa faktor. Di antaranya pekerjaan dan kesibukan. Ya, para lansia pun saat berbeda-beda pula kondisinya saat baru pertama kali datang di panti jompo. Ada yang langsung dapat menerima, ada pula yang perlu beberapa hari menyesuaikan diri karena memang kurang menerima jika lansia itu harus dikirim ke panti. Banyak sekali drama yang mewarnai cerita di panti jompo yang Ringo dirikan saat ini. Ringo sangat senang dan bersyukur menjadi bagian dari panti jompo ini. Ringo berjanji, dia bersama staf-staf pengurus lainnya akan menjaga para lansia-lansia di panti jompo ini agar merasa nyaman seperti di rumah mereka sendiri. Sehingga para lansia di sini tak merasa kesepian dan bisa menganggap semua yang ada di sini seperti keluarga sendiri. Ya, Ringo kini sudah dinanti oleh para lansia yang sudah bersiap di halaman taman yang ada di belakang panti. Semua bertepuk tangan menyambut Ringo yang tampan. Bahkan ada nenek-nenek yang sedikit kegenitan melihat Ringo kini datang menghampiri semua. Ya, semua lansia di sini senang bercanda sukacita meski ada beberapa yang merasa terpaksa dan menjalani apa adanya. Namun, semuanya masih dapat diatasi dan berjalan kondusif. Pagi semuanya. Pagi Nak Ringo, jawab semua para lansia. Oke semuanya, Bapak Ibu Kakek Nenek ikuti gerakan saya. Kita pemanasan dulu. Musik.
Ya, Ringo pun memulai pemanasan. Semua para lansia mulai menggerakkan badannya mengikuti gerakan Ringo. Dan bahkan untuk lansia yang masih duduk di kursi roda juga sama, turut senam pagi meski hanya dengan menggerakkan tangannya saja. Bahkan tak hanya lansia yang menggunakan kursi roda saja, ada juga kakek-kakek yang juga menggunakan tongkat namun ikut senam pagi dengan semangat. Ya, Ringo sendiri tak selalu ada di panti jompo setiap hari. Ringo terkadang 2 hari sekali atau bahkan seminggu hanya 2 atau 3 kali saja. Karena Ringo tak hanya memiliki yayasan di panti jompo, tapi juga memiliki usaha lain, yaitu seorang pemilik tempat wisata yang menyediakan fasilitas penginapan dan juga restoran, yang masih tak jauh dari lokasi panti jompo yang didirikannya. Ya, meski terbilang cukup sukses namun Ringo masih saja sendiri. Itu karena Ringo masih trauma dengan kegagalan rumah tangganya. Ya, Ringo adalah seorang duda yang ditinggal istrinya selingkuh dengan mantan kekasihnya. Ya, setelah 3 tahun menduda, Ringo masih enggan mencari istri lagi. Meski dengan mudahnya jika ia mendapatkan seorang wanita. Namun ia masih saja betah dengan kesendiriannya. Ya, dengan penuh semangat, Ringo mengajak semua para lansia senam pagi. Dan ketika sedang asik senam, tiba-tiba Pak Kadir, salah satu staf panti jompo tiba-tiba saja menghampiri Ringo dan berbisik. Seketika, Ringo pun mengikuti Pak Kadir dan meninggalkan para lansia dan senam pagi digantikan oleh Suster Yanti, pengurus panti jompo yang biasa menggantikan Ringo. Ya, Ringo pun berjalan mengikuti Pak Kadir ke depan dan begitu sampai depan Ringo melihat sebuah mobil yang terparkir di mana seorang laki-laki yang terlihat mencoba menurunkan seorang bapak-bapak tua yang tak mau keluar dari mobil. Dan menurut Pak Kadir, laki-laki yang seorang supir itu diperintahkan oleh majikannya untuk mengirimkannya ke panti jompo. Namun bapak-bapak tua yang ada di dalam mobil itu tak mau dikirimkan di panti jompo. Sehingga bapak-bapak tua itu memberontak sampai supirnya itu kesulitan membujuknya untuk turun. Ya, Ringo yang prihatin itu pun langsung menghampiri keduanya. "Pak, biar saya saja yang bicara sama bapaknya di dalam," ucap Ringo ramah pada supir. "Oh iya Pak, silakan," jawab supir itu dan Ringo pun langsung mencoba masuk ke dalam mobil menghampiri bapak-bapak tua yang duduk di samping kursi rodanya dan memalingkan wajahnya dan terlihat kesal sembari terdengar sesegukan. "Pak, saya Ringo, pemilik panti jompo ini." "Ringo, Bapak?" Ya, seketika Ringo terkejut saat melihat bapak tua yang saat ini dikirim ke panti jomponya itu ternyata adalah mantan mertuanya sendiri. "Bapak, kenapa Bapak bisa dikirim ke sini? Dan Bapak kenapa? Bapak stroke?" tanya Ringo saat melihat bapak mertuanya itu mengalami Bell's palsy atau bibir terlihat mencong atau miring dan tak seimbang. Dan itu membuat Ringo terlihat panik hingga kemudian seketika Ringo semakin bingung ketika mertuanya itu memeluknya erat-erat sembari menangis sesegukan. "Maafin Bapak Ringo, maafin Bapak nak, maafin Bapak karena diam saja ketika Yuni meminta berpisah denganmu. Maafkan Bapak ketika Bapak tidak dapat membela kamu saat kamu dizolimi. Bapak menyesal dan tak menyangka jika akhirnya seperti ini." "Bapak, ada apa? Bapak tenang dulu. Bapak, kita bicara di dalam ya." Ya, Ringo pun menenangkan mantan mertuanya itu, lalu membuka kursi roda, membopong dan meletakkannya sendiri ke kursi roda dan membawanya masuk ke dalam ruangannya Ringo sendiri. Ya, namanya Pak Jaya. Pria berusia 60 tahun itu sungguh bernasib malang karena disia-siakan dan merasa dibuang oleh keluarganya sendiri. Miris. Ya, di ruangan Ringo sendiri, Pak Jaya terus saja menangis, meratapi nasibnya saat ini, dan tak menyangka bertemu dengan mantan menantunya, yang dulunya jujur sangat begitu baik padanya, meski keadaannya belum sesukses saat ini.
Pak Jaya juga merasa tak enak dan merasa sungkan karena ia tak bisa berbuat banyak saat putrinya memutuskan untuk bercerai dari menantunya itu karena masalah ekonomi dan berselingkuh kembali bersama mantannya yang sempat tak direstui oleh Pak Jaya dan almarhum ibunya karena mereka beda keyakinan. Dan sekarang ketika putrinya kembali dan memutuskan menikah dengan mantan kekasihnya yang dulu, namun suaminya yang sekarang dendam, tak mau menerima Pak Jaya sebagai mertuanya karena masih kesal saat dulu Pak Jaya menolaknya. Bahkan menantunya itu tak mau satu atap dengan Pak Jaya dan tak mau mengurusnya dan lebih memilih mengirimkan ke panti jompo. Dikirim ke panti jompo pun masih mengeluarkan biaya dan itu karena melihat putrinya. Jika tidak, sudah pasti menantunya yang jahat saat ini sudah membuangnya ke jalan dalam keadaan seperti ini. Pak, minum dulu. Saya bantu. Permisi ya. Iya, bagus. Sudah? Makasih, Naringgo. Sama-sama, Pak. Sekarang, Bapak bisa cerita sama saya. Apa yang sedang terjadi? Ya, dengan terseduh-seduh Pak Jaya menceritakannya semua yang terjadi padanya dan semua perlakuan Yuni putrinya dan menantu barunya yang benar-benar mencampakkannya. Tangis Pak Jaya seketika terhenti saat mantan menantunya itu merangkul dan memeluknya dengan kencang dan berusaha membuat Pak Jaya nyaman dan ternyata berhasil. Ya, Pak Jaya langsung diam. Ini baru pertama kalinya Pak Jaya merasakan pelukan anak laki-laki. Setelah lama tak merasakan pelukan anak kandungnya sendiri yang dulu masih kecil. Yang tak tahu di mana keberadaannya sekarang karena dibawa oleh mantan istri pertamanya terdahulu. Ya, pelukan Ringo sungguh nyaman. Namun, pelukan itu entah kenapa lambat laun menjadi pelukan yang memancing libido keomongan yang sempat menghilang kini muncul lagi. Ya, Pak Jaya sejujurnya adalah pecinta sejenis. Dia menikah hanya menutupi kedoknya saja. Pak, Bapak tenang ya. Ada Ringo di sini. Ringo janji, Ringo akan merawat Bapak di sini. Dan Bapak jangan khawatir. Segala keperluan Bapak dan juga kesehatan Bapak akan Ringo urus. Ringo, Bapak malu sama kamu. Jujur, Bapak sungkan dan tak enak sama kamu, Nak. Karena Bapak sudah menyia-nyiakan kamu dan tak bisa membantu kamu dan Yuni agar tetap bersatu. Wajar saja Yuni tak suka Bapak karena Yuni bukan anak kandung Bapak. Jadi sebetulnya Yuni bukan anak Bapak. Iya, sejujurnya Yuni adalah anak sambung Bapak dari istri kedua. Setelah Bapak berpisah dari istri sebelumnya, Bapak berpisah karena istri Bapak memergoki Bapak selingkuh dengan seorang pria. Apa? Bapak? Iya, Bapak sejujurnya gay dan menikah karena tekanan orang tua. Awalnya, Bapak dapat menerima. Bahkan dari pernikahan Bapak yang pertama, Bapak dikaruniai anak laki-laki yang lucu. Namun, setelah beberapa tahun menikah, jiwa kegayaan Bapak muncul kembali ketika Bapak bertemu dengan seorang pria yang mencintai Bapak. Kami pun berhubungan secara diam-diam, namun tetap saja ketahuan dan akhirnya istri Bapak menceraikan Bapak. Lalu, kemana pria yang Bapak sukai saat ini? Memilih menikah dan meninggalkan Bapak keluar kota. Dan Bapak tak tahu entah di mana dia. Kami lost kontak. Bapak tenang ya. Bapak aman di sini. Bapak sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan sekalipun mereka membayar Bapak di panti ini, tapi Bapak yakin mereka tak akan menengok Bapak sekalipun. Karena memang mereka sengaja membuang Bapak. Mulai sekarang, Bapak tidak sendiri. Karena Bapak punya keluarga baru di panti jompo ini. Nanti Bapak dapat berkenalan dengan orang-orang di sini. Bapak bisa bertukar cerita dan masih banyak kegiatan di sini yang Ringo yakin Bapak tidak akan bosan. Pak Jaya dia merunduk. Pak,
Ringo akan mengajak Bapak sarapan dan berkenalan dengan semua keluarga baru di sini. Ya, Ringo pun membawa Pak Jaya ke ruang makan dan begitu sampai, semua pun penasaran. Ringo pun memperkenalkan Pak Jaya pada penghuni panti jompo dan mengajaknya sarapan bersama. Dan di sela-sela sarapan, beberapa orang di panti jompo itu satu persatu mulai ada yang mendekati Pak Jaya dan mulai berkenalan. Pak Jaya terlihat masih menyesuaikan diri dengan orang baru. Tak apa, Ringo yakin lambat laun Pak Jaya akan terbiasa dan melupakan rasa kesal yang ia rasakan. Jujur, ketika Ringo masih menjadi mantu, saat ia sakit dulu, mertuanya begitu amat perhatian sekali, bahkan pernah membelikannya obat. Itulah kenapa Ringo ingin membalas budi kebaikan mantan mertuanya itu, dan juga akan menganggapnya seperti orang tuanya sendiri. Terlebih setelah tahu keadaan mertuanya yang kini sakit, Ringo berjanji akan memperhatikan juga merawatnya sampai sembuh. Ya, setelah selesai sarapan, Pak Jaya pun dibawa ke kamarnya sendiri oleh suster karena Ringo harus sibuk menemui tamu-tamu yang akan berpartisipasi menyelenggarakan acara bakti sosial di panti jomponya. Kakek, nanti kalau ada apa-apa panggil saya Susyanti ya, atau nanti pencet tombol ini saja ya kek, nanti perawat akan datang kemari. Makasih sus. Sus, ya kek. Apa Pak Ringo selalu ada di sini? Oh, tidak kek, tidak menentu, bisa datang sesuka hatinya saja ketika mengecek panti jompo, karena sudah ada Pak Kadir asisten Pak Ringo yang mengurus di sini. Dan Pak Ringo hanya datang biasanya seminggu 3 kali. Dan tak tentu waktunya, tapi lebih sering pagi sih Pak. Biasanya mengajak senam pagi bersama dengan para penghuni panti jompo, karena beliau punya kesibukan lain selain di panti, yaitu sebagai pemilik tempat wisata yang tak jauh dari sini. Terima kasih sus. Sama-sama kek. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Ya, jujur Pak Jaya tidak mungkin mengharap mantan menantunya itu untuk selalu di sini agar dapat selalu menemaninya. Pak Jaya harus sadar diri jika Ringo saat ini hanyalah seorang mantan menantu dan menjadi orang lain. Jadi tidak mungkin Pak Jaya menggantungkan dirinya pada Ringo. Tetap saja Pak Jaya akan merasa kesepian dan merasa sendiri. Dan entah mengapa saat bertemu kembali dengan mantan menantunya itu, membuat Pak Jaya merasakan suatu hal yang seharusnya tidak pantas dilakukannya pada mantan menantunya itu. Ya, Pak Jaya merasakan getaran cinta pada mantan menantunya sendiri itu. Tidak, Pak Jaya harus menahan rasanya dan hanya bisa dan akan memendam perasaan tidak pantasnya itu dalam-dalam. Pak Jaya sendiri heran setelah sekian lama hasratnya terpendam dan merasa pensiun untuk bercinta dengan laki-laki karena faktor usia dan kesehatannya. Namun begitu bertemu Ringo, hasrat libido keomuannya seketika langsung bereaksi. Aneh, ini sangat berbahaya jika sampai dibiarkan. Pasalnya setiap lelaki yang pernah Pak Jay sukai selalu bisa dengan mudahnya ia taklukkan. Bahkan lelaki straight pun sangat mudah ia dapatkan. Jangan salah, sebelum ia sakit, Pak Jay adalah kakek-kakek yang bukan sembarang kakek-kakek. Pak Jay pernah bercinta dengan berondong yang menyukainya tanpa harus membelinya. Itu karena tak sedikit berondong mahu yang memiliki fetis atau sensasi liar bercinta dengan seorang boti kakek-kakek. Dan itu sangat menguntungkan bagi Pak Jaya. Ya, namun itu hanya sekadar icip-icip saja, tak ada rasa ingin memiliki. Namun pada mantan menantunya saat ini, Pak Jaya justru timbul rasa yang bukan sekedar ingin mencicipi, tapi juga ingin memiliki. Bahkan meski dalam keadaan Pak Jaya sakit stroke seperti saat ini, rasa ingin bercinta masih menggelora. Mungkin ini yang dinamakan tua-tua keladi, makin tua makin jadi dan makin birahi. Seperti kakek Sugiono saja. Ya, Pak Jaya pun berpikir-pikir lagi. Di usianya saat ini harusnya ia tobat. Namun semakin tua hasratnya semakin kuat. Tapi jika dipikir-pikir lagi, tidak mungkin Ringo mau dengannya. Ya, Pak Jaya pun pasrah menerima semua keadaan ini. Jaya, sedang apa kau? Sapa kakek Johan yang sedari tadi mencoba mengakrapinya. Aku sedang berpikir, mengapa
aku bisa berada di tempat ini?" Jawab Pak Jaya datar. "Apa pula kau pikir? Janganlah risau. Di sini tak kalah hangat dengan rumahmu yang mewah itu. Kau di sini banyak teman. Kita bisa bercanda tawa. Kita bisa menyanyi sepanjang hari. Tak perlu kau risau." Tapi sehangat-hangatnya di panti jompo, lebih hangat bercengkrama dengan keluarga sendiri, di rumah sendiri, bebas melakukan apapun yang kita mau. Setuju, aku pun juga sama. Semua pun sama, masa tua ingin bahagia, berkumpul dengan keluarga, bermain bersama anak cucu. Tapi kau perlu ingat, nasib tak ada yang tahu. Orang tua bisa mengurus dan merawat anaknya ketika kecil, tapi anak belum tentu dapat merawat orang tua ketika ia sudah besar. Banyak sekali sebab orang-orang tinggal di sini. Tak hanya kau saja yang punya nasib miris, tapi kau tengok mereka perlahan-lahan bisa menerima keadaan dan pasrah. Pak Jaya masih diam. "Ah, lelet kali kau. Kawan, masalah cemana lagi yang kau risaukan? Tak perlu lagi kau pikirkan nasib kau. Ikhlaskan saja, fokus kesehatan kau dan jangan bersedih hati lagi. Buat apa kau merenung sendiri? Tak ada gunanya. Malah buat pala kau pusing. Lebih baik kita main catur atau kita bernyanyi bersama, Ayo, jangan malu-malu kawan. Mari kita bergembira, hilangkan lara." Baiklah. Ya, kakek Johan yang masih lincah, energik dan positif vibes itu berhasil membuat Pak Jaya tersenyum. Lalu kakek Johan mengajaknya bernyanyi karaoke sembari menyeruput teh hangatnya. Tak hanya mengajak Pak Jaya bernyanyi, namun mengajaknya bicara dari hati ke hati, saling bertukar cerita dan pengalaman. Tak hanya kakek Johan, tapi juga bersama lansia lain. Dan entah mengapa, kisah mereka bahkan ada yang lebih parah dari yang dialami Pak Jaya. Pak Jaya harusnya masih bersyukur, apalagi dia dibuang dan dipertemukan oleh mantan menantunya sendiri. Setidaknya Pak Jaya mendapat perlakuan yang lebih baik jika dibandingkan di tempat lain. Ya, Pak Jaya mencoba untuk beradaptasi dengan yang lain. Pak Jaya mulai dapat tersenyum meski masih memikirkan bagaimana ke depannya nanti. Ya, Pak Jaya sesekali menimpali dan mulai ikut bercanda dengan penghuni panti jompo lain. Macam-macam karakter para teman-teman lansia Pak Jaya. Ada yang ceria, cerewet, suka marah-marah, gak jelas, bahkan ada yang pelupa. Namun semuanya menyambut kehadiran Pak Jaya sebagai orang baru. Tak hanya dengan para lansia, tapi juga bercanda dengan para sus atau perawat pria yang juga kebetulan sedang berjaga dan menjelaskan apa saja kegiatan di panti jompo ini. Ya, Pak Jaya pun lama-lama merasa terhibur dan senyumnya pun berkembang. Hingga tanpa ia sadari dari ruangan kantor Ringo tiba-tiba saja tersenyum memperhatikan mantan mertuanya yang kini sedang mengobrol bersama teman-teman barunya. "Pak Kadir." "Ya Pak, saya minta tolong untuk kakek Jaya. Saya mau perlakuan khusus untuk dia. Apalagi dia sedang sakit stroke. Saya juga akan memanggil teman saya yang seorang dokter untuk khusus mengurusi dia." "Memangnya kenapa harus spesial Pak?" "Lakukan saja perintah saya." "Oh iya Pak, siap." "Permisi." Pak dokter, mari kita langsung saja kontrol pasien." "Baik Pak." Ya, Ringo pun keluar ruangan dan sebelum ia pergi ke tempat wisata dan penginapan, Ringo terlebih dulu menghampiri mantan mertuanya itu. "Wah, kelihatannya seru nih." Seketika Pak Jaya langsung menoleh saat Ringo kini sudah ada di belakangnya dan memegang kursi rodanya. Pak Jaya pun tersenyum pada Ringo. "Pak, Bu, saya mau periksa Pak Jaya dulu ya. Nanti ngobrol lagi. Yuk Pak." Iya, Ringo pun mendorong kursi roda dan membawa Pak Jaya ke ruangannya sendiri. "Pak, Bapak periksa ya. Ringo ingin Bapak sembuh." "Terima kasih Ringo." Ya, begitu sampai kamar, Ringo pun membopong Pak Jaya yang membuat Pak Jaya kaget bercampur senang. Jantung usia senjanya itu masih berfungsi dengan baik dan berdetak dengan kencang. Lalu Ringo kemudian meletakkan mantan mertuanya itu di ranjang dan Pak Jaya pun akhirnya diperiksa oleh dokter.
Ya, bukannya fokus pada dokter yang memeriksanya, Pak Jaya malah fokus menatap mantan menantunya yang jujur semakin lama semakin tampan saja dan berhasil membuatnya yang seorang pria tua jatuh cinta. Sudah Pak, saya akan memberikan obat dan saya akan sering ke sini mengontrol Bapak dan kita akan melakukan terapi. Bapak juga bisa melakukan terapi mandiri. Nanti saya akan suruh perawat di sini untuk membantu Bapak. Saya yakin Bapak akan segera sembuh. Tapi ada satu syarat. Apa itu dok? Bapak harus happy, karena kalau Bapak happy maka penyakit akan lari. Iya dok. Dan satu lagi, Pak Jaya harus tetap gerak dan aktif beraktivitas seperti biasa. Namun jangan yang terlalu berat. Iya dok, saya masih bisa berjalan perlahan-lahan. Tapi hanya beberapa meter saja. Iya Pak Jaya harus semangat ya. Kalau bukan dari Bapak sendiri, siapa lagi? Ucap Pak Dokter yang membuat Pak Jaya merunduk. Ya, memang benar kalau bukan semangat, niat dan kemauan dari diri sendiri, siapa lagi? Keluarga tak ada yang mendukung. Ya, Pak Jaya menatap mantan menantunya yang kini tersenyum dan terlihat menyemangatinya. Dan itu membuat Pak Jaya jadi semangat dan mengangguk, lalu membalas senyum Ringo. Baiklah, saya semangat. Ya sudah Pak Ringo, kalau begitu saya langsung pamit ya. Nanti kalau ada apa-apa, telepon saja. Terima kasih dok. Ya, dokter pun pergi dan Ringo kini menggeser kursi yang ada di kamar dan meletakkannya di samping ranjang Pak Jaya. Lalu duduk di sampingnya dan tersenyum. Pak, saya mau Bapak sehat. Saya mau Bapak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan saya mau Bapak jangan sedih lagi dan harus happy. Seperti kata Pak Dokter tadi. Kalau Bapak sehat dan Bapak sudah sembuh, apa kamu akan mengusir Bapak dari panti jompo ini? Pak, Bapak boleh tinggal di panti selamanya. Meskipun Yuni dan suaminya tak membayar pun, Bapak bisa tinggal di sini, layaknya rumah Bapak sendiri. Disinilah Bapak menerima keluarga baru. Kenapa kamu masih menerima Bapak setelah apa yang menimpamu dengan Yuni? Karena Bapak orang baik dan sudah Ringo anggap seperti Bapak Ringo sendiri. Ucap Ringo yang membuat Pak Jaya seketika kembali menangis dan Ringo seketika mengambil tisu dan mengelap pipi mantan mertuanya yang kini sudah ia anggap bapaknya sendiri. Hingga kemudian, set. Ringo, Bapak terharu. Bapak gak tahu harus bicara apa lagi. Bapak malu sama kamu, tapi Bapak tidak tahu harus kemana lagi. Bapak, tenang. Bapak jangan khawatir. Ada Ringo di sini. Mulai sekarang, jangan anggap Ringo menantu Bapak, tapi anggap Ringo seperti anak Bapak sendiri. Ya. Pak Jaya mengangguk. Yang tenang ya. Iya. Apa kamu bisa sering-sering menengok Bapak karena Bapak dengar kamu jarang ke sini? Iya Pak. Karena Ringo ada kesibukan lain selain di panti. Tapi tenang saja Pak. Meski Ringo tak selalu di sini, tapi Ringo akan selalu memantau kondisi Bapak lewat staf pengurus panti. Apa kamu tidak bisa setiap hari ke sini? Hah, kenapa Pak? Bukannya Bapak sudah akrab dengan yang lain di sini? Bapak, tenang saja Pak. Lambat laun Bapak akan terbiasa dengan teman-teman di sini, sehingga Bapak tidak akan kesepian lagi. Oh, iya. Seolah mengerti akan kegundahan yang mantan mertuanya rasakan itu, membuat Ringo jadi tak tega. Baiklah, jangan khawatir. Ringo akan usahakan sering menengok Bapak. Ucap Ringo yang seketika membuat raut Pak Jaya jadi cerah sumringah dan membuat Ringo jadi senang. Ringo, Bapak haus. Oh iya, ini Pak, minum dulu. Sini, Ringo bantu. Ya, Ringo pun membantu Pak Jaya membukakan tutup botol air mineral yang ada di samping. Dan begitu Pak Jaya meminumnya, Pak, pelan-pelan Pak. Maaf nak, gak apa-apa Pak. Bapak juga jadi yang basah. Bapak harus ganti baju. Baju Bapak tadi sudah ditaruh suster di dalam lemari. Iya Pak, yang ini ya? Iya,
Permisi ya Pak, Ringo buka ya bajunya. Awas, pelan-pelan Pak. Ya, Ringo pun perlahan-lahan membuka kancing baju Pak Jaya. Jantung Pak Jaya deg-degan, apalagi ketika jari Ringo tak sengaja menyentuh permukaan kulitnya yang belum terlalu keriput dan masih tampak mulus itu. Membuat hasrat Pak Jaya kembali naik. Dan begitu baju Pak Jaya terbuka sempurna, set, badan Bapak bagus juga. Apa Bapak dulu pernah fitness? Ucap Ringo memuji Pak Jaya yang membuat kakek-kakek itu jadi salting. Kamu bisa saja. Bapak sudah mulai gendut gini. Serius Pak, Bapak masih kencang. Apa rahasianya? Ya memang dulu waktu Bapak masih sekamu, Bapak rajin olahraga fitness. Apalagi sebagai penyuka sesama lelaki, badan Bapak harus bagus supaya bisa memikat sesama jenis. Ucap Pak Jaya yang seketika membuat Ringo jadi menyesal bertanya masalah fitness. Oh, begitu Pak. Kamu sendiri suka olahraga? Perasaan dulu waktu kamu masih di rumah, Bapak jarang melihat kamu olahraga. Tapi sekarang Bapak melihat banyak perubahan dari tubuhmu. Terlihat lebih gagah dan lebih berotot. Oh, saya fitness di rumah Pak. Boleh, Bapak lihat perutmu. Hah? Bapak cuma pengen lihat apa badanmu sama seperti badan Bapak ketika Bapak muda dulu. Oh, baiklah, ucap Ringo tak curiga. Meski Pak Jaya pecinta sejenis, namun Ringo menganggap obrolan keduanya masih wajar dan kedekatan seperti ini layaknya seorang ayah dan anaknya saja. Ringo pun membuka kaosnya dan begitu kaos itu terbuka. Kamu sangat gagah anakku. Set, ucap Pak Jaya seketika langsung menyentuh dada. Sentuhan dan tatapan Pak Jaya pada tubuh mantan menantunya itu sungguh membuat Ringo mulai curiga. Apalagi ketika Ringo mulai merasakan sentuhan Pak Jaya kini terus ke bawah hingga kemudian Bapak, teriak Ringo saat Pak Jaya sengaja menyentuh gundukannya yang membuat Ringo marah. Ringo, Bapak sudah saya anggap bapak saya sendiri. Saya mantan menantu Bapak yang harusnya sudah Bapak anggap anak sendiri. Bapak kilaf. Bapak juga nggak tahu. Bapak sudah Ringo izinkan dan Ringo terima di sini. Tapi kenapa Bapak malah kurang ngajar dan tak tahu diri? Pak, Bapak kenapa? Pak, bangun Pak.